Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam santapan rohani kita, Sarota dari Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah pada edisi Selasa 7 Maret 2023. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami boleh dimungkinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Melandasi seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat santapan rohani kita pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan dia bawaku, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini adalah respon iman. Dari manakah datangnya iman kepada Yesus Kristus? Firman Tuhan dari Roma 10 ayat 7, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Pertanyaan kemudian, apakah orang yang mendengar firman Tuhan otomatis akan memiliki iman kepada Yesus Kristus? Kisah seorang perwira di Kapernaum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan yang berkuasa atas semua manusia serta mengasihi semua manusia. Sebagai orang di luar bangsa Israel, perwira tersebut merasa tidak layak di hadapan Yesus. Tetapi justru perasaan tidak layak itulah yang membuat ia dilayakkan oleh Yesus, bahkan mendapat pujian darinya. Apa rahasia dari semua ini? Yang pertama adalah perwira tersebut telah mendengar tentang Yesus, yang kemudian percaya akan segala sesuatu mengenai cerita tentang Yesus. Jadi perwira itu mendengar dan percaya. Yang kedua adalah dengan percaya akan kuasa Yesus, perwira itu merasa tidak layak di hadapan Yesus. Jadi perwira itu sungguh merasa kebesaran Yesus dan betapa kerdilnya dirinya di hadapan Yesus. Dapat dikatakan bahwa firman Tuhan itu sudah sangat sering kita baca dan dengar, entah dalam ibadah di gedung gereja atau pada acara-acara lain di mana dilakukan kebaktian. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita terhadap iman itu? Apakah diterima dan dipercaya atau justru menjadi beban karena tidak sesuai dengan kata hati kita? Firman Tuhan dibaca dan didengar agar kita percaya dan mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah seberapa sering kita mendengar dan membaca firman Tuhan? Apa respon kita? Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lewat sarota dari Jemaat Shilo Campagaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh belajar dari firman-Mu bahwa tidak cukup hanya mendengar, tetapi percaya apa yang disampaikan Tuhan kepada kita semua sebagai umat ketebusannya. Bapa Surgawi, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala tugas dan tanggung jawabnya pada hari ini. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan lawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya. Yang bekerja, Tuhan berkati, dan yang mencari pekerjaan ya Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kami dalam menuntut ilmu mulai dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati. Dan Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan kami. Ini kami yang datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ampuni akan segala kesalahan
kami, dan terima kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pagi ini lewat santapan rohani kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.